Sejarah perusahaan PT Trakindo Utama. Secara keseluruhan mulai berdiri pada tahun 1970. Pada tanggal 23 Desember 1970, Hamawi mendirikan Trakindo. Trakindo resmi menjadi agen tunggal Caterpillar di Indonesia pada 13 April 1971. Pada 1977, Trakindo mendirikan anak perusahaan PT Sanggar Sarana Baja. Cabang PT Trakindo Utama Manado pada tahun 1986 yang pertama berada di Bethesda, selanjutnya berpindah ke Tailing, setelah itu berpindah kembali ke Kairagi, dan yang terakhir berpindah ke tempat ke Maumbi Watutumou Kalawat pada tahun 2012 hingga saat ini. PT Trakindo Utama memiliki ada sekitar kurang lebih 60 anak cabang, salah satunya adalah PT Trakindo Utama Manado yang sekarang terletak di Maumbi Watutumou Kalawat. Beberapa perusahaan yang memiliki atau pernah bekerja sama dengan PT Trakindo Utama diantaranya ada PT Freeport dan juga PT Meres Soputan Mining. PT Trakindo Utama hanya menjual alat berat bermerek Caterpillar. Sistem jual dan sewa PT Trakindo. PT Trakindo Utama memiliki sistem jual dan juga sistem sewa atau COS dan HORS. Contohnya ekskavator dengan tipe 320 untuk harga sewa yaitu 1 jam 400.000 dengan minimum horse 200 jam per bulan dan juga harus disewa minimal 1 tahun. Apabila hanya digunakan misalnya 100 jam per bulan, maka tetap akan dihitung sebagaimana yang seharusnya digunakan. Jika tidak ada pengurangan biaya, harga sewa dan harus dibayar sesuai dengan ketentuan harganya. Selanjutnya, harga jual dari ekskavator tipe 320 adalah 1,8 miliar rupiah dan harga jual atau sewa dapat berubah tergantung kurs dolar Amerika. PT Trakindo Utama sendiri tidak menyediakan jasa operator alat berat dalam sistem sewa. Bahan bakar yang digunakan pada semua alat berat adalah solar karena mesin yang ada pada alat berat adalah mesin diesel. Bahan bakar yang digunakan pada ekskavator dengan tipe 320 adalah 13 liter per jam. Jenis dan spesifikasi alat berat. Yang pertama ada ekskavator dengan tipe 305-5E2 dengan power atau kekuatan 45,7 HP dan 34,1 kW. Berat pengoperasian 11.905 IB dan 5.400 kg. Jangkauan atau kedalaman 5,96 atau 3,72 meter. Dengan harga jual 900 juta, solar yang dibutuhkan yaitu 8 liter per jam. Yang kedua ada ekskavator dengan tipe 320 GX dengan power atau kekuatan 145 HP dan 108 kW. Berat pengoperasian 45.300 IB dan 20.500 kg. Kapasitas ember 1,20 yard kubik dan 0,90 meter kubik. Jangkauan atau kedalaman 9,56 atau 6,4 FTIN dengan harga jual 1,8 miliar dan solar yang digunakan yaitu 13 liter per jam. Selanjutnya ada trek asphalt pavers dengan tipe AP355F dengan power atau kekuatan 74,8 HP dan 55,5 kW. Berat pengoperasian 17.637 IB dan 8.000 kg. Power atau kekuatan 5, 9 sampai 15 1 FTIN dan 1.750 sampai 4.600 mm. Harga jual 3 miliar, solar yang digunakan 24 liter per jam. Terakhir ada vibratory soil compactor dengan tipe CS10GC dengan power atau kekuatan 111,3 HP dan 83 kW. Berat pengoperasian 20.880 IB dan 9.471 kg. Lebar drum 84 inci dan 2.134 mm. Dengan harga jual 1,3 miliar,
dan solar yang digunakan adalah 12 liter per jam. Berikutnya, ada bagian alat berat beserta dengan fungsinya. Yang pertama ada ekskavator dengan tipe 3055E2 yang digunakan untuk meratakan lahan konstruksi, menggali tanah, melakukan pembongkaran dalam skala kecil, memindahkan tanah atau material yang digali. Bagian-bagian alat, yang pertama ada buket yang digunakan untuk menggali material. Selanjutnya ada silinder buket yang berfungsi untuk menggerakkan buket untuk membuka dan menutup buket. Selanjutnya ada silinder arm untuk menggerakkan arm. Selanjutnya ada cabin, tempat operator mengoperasikan alat. Selanjutnya ada counterweight sebagai penyeimbang unit alat. Selanjutnya ada track untuk menggerakkan dan juga sebagai tumpuan alat. Selanjutnya ada sprocket sebagai penggerak untuk menggerakkan track. Selanjutnya ada track frame sebagai penopang dari track. Selanjutnya ada idler sebagai penerus putaran dari track dan sebagai peredam getaran dari unit. Selanjutnya ada dozer blade untuk meratakan ataupun mendorong tanah. Selanjutnya ada cylinder blade untuk menggerakkan blade. Selanjutnya tipe yang kedua ada 320GX dengan bagian-bagian alat. Yang pertama ada buket yang berfungsi untuk mengeruk, mengangkat, menggali dan memindahkan tanah. Selanjutnya ada buket silinder berfungsi sebagai penggerak sistem hidrolik berbentuk silinder untuk menggerakkan buket mengayun. Yang selanjutnya ada arm untuk mengayunkan buket lebih jauh. Selanjutnya ada arm silinder untuk menggerakkan arm mengayun. Selanjutnya ada boom untuk mengayunkan arm lebih jauh atau lebih tinggi lagi sehingga jangkauan gerak buket bisa lebih jauh. Selanjutnya ada boom silinder yang berfungsi untuk menggerakkan boom agar bisa bergerak naik dan turun. Selanjutnya ada track untuk bisa bergerak dalam medan apapun. Selanjutnya ada swing drive sebagai engsel antara bodi ekskavator dengan track. Selanjutnya ada cabin sebagai tempat pengoperasian dan pengendalian alat. Dan yang terakhir ada engine atau hydraulic pump yang berfungsi untuk meletakkan mesin dan perangkat pompa hidrolis yang digunakan sebagai penggerak ekskavator. Alat yang selanjutnya ada track asphalt pavers dengan tipe AP355F dengan bagian-bagian alat. Yang pertama ada hyper untuk tempat menampung aspal dan material lainnya yang didistribusikan oleh truk pengangkut. Selanjutnya ada screw untuk membagi rata aspal panas ke sisi kiri dan kanan alat berat. Selanjutnya ada skrid untuk membuat rentang penyebaran dan juga ketebalan aspal bisa sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ada alat pengatur ketebalan bentang yang berfungsi untuk mengatur ketebalan bentang tebaran aspal. Selanjutnya ada grid heater untuk memanaskan aspal. Selanjutnya ada vibratory dan temper untuk berfungsi memberikan getaran yang bisa membantu terciptanya tingkat ketebalan aspal yang disebarkan, membantu menciptakan tingkat kepadatan aspal yang tepat. Dan selanjutnya ada mesin diesel berfungsi sebagai tenaga pendorong, juga berfungsi untuk memutar pompa hidrolik yang menjadi penggerak sejumlah komponen lainnya pada alat berat ini. Selanjutnya ada alat berat vibratory soil compactor dengan tipe CS10GC dengan bagian-bagian alat. Yang pertama ada plate compactor yang berfungsi untuk menyalurkan getaran ke dalam tanah untuk memadatkannya. Selanjutnya ada mesin yang berfungsi sebagai sumber daya untuk operasi mesin secara keseluruhan. Selanjutnya ada operational controls yang berfungsi memberikan kendali kepada operator selama penggunaan mesin. Selanjutnya ada roda yang berfungsi memudahkan penggerakan mesin dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Selanjutnya ada dust separation system berfungsi untuk mengurangi polusi udara di sekitar area kerja. Selanjutnya ada rangka yang berfungsi untuk menjaga keseluruhan struktur mesin tetap kokoh dan stabil selama pengoperasian. Selanjutnya ada tangki bahan bakar
berfungsi sebagai tempat penyimpan bahan bakar untuk mesin. Selanjutnya ada sistem pendingin yang berfungsi untuk mencegah overheating dan juga menjaga kinerja mesin. Selanjutnya ada sistem pembuangan yang berfungsi untuk mengeluarkan gas dari hasil pembakaran dari mesin secara aman ke lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada sistem penggerak yang berfungsi untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda atau piringan pemadat sehingga mesin dapat bergerak dan beroperasi. Selanjutnya ada panel instrumen berfungsi untuk memberikan informasi penting kepada operator tentang kondisi mesin selama operasi. Selanjutnya ada sistem hidrolik yang berfungsi untuk memberikan kekuatan dan kontrol yang diperlukan untuk operasi mesin. Selanjutnya ada pelindung yang berfungsi untuk menjaga keselamatan operator dan mencegah kerusakan pada mesin dan potensi benturan atau kontak dengan benda-benda lain di area kerja. Berikutnya kita masuk pada perhitungan produktivitas alat berat. Yang pertama ada ekskavator 305-5E2. Dari data yang kami dapatkan diketahui Q kecil sama dengan 0,22, E sama dengan 0,83 dan CM-nya yaitu 0,533. Penyelesaian Q besar sama dengan 0,22 dikali dengan 60 per 0,533 kali 0,83 hasilnya adalah 20,555 meter kubik per jam. Yang kedua ada ekskavator 320GX. Dari data yang kami dapatkan diketahui Q kecil sama dengan 0,93, E sama dengan 0,83 dan CM adalah 0,533 menit. Penyelesaiannya Q besar sama dengan 0,93 dikali dengan 60 per 0,533 dikali dengan 0,83 didapatkan hasil yaitu 86,893 meter kubik per jam. Berikut ada truk aspal pavers P355F. Dari data yang kami dapatkan diketahui Q kecil sama dengan 3,18, E sama dengan 0,83 dan CM-nya yaitu 2 menit. Penyelesaiannya Q besar sama dengan 3,18 kali 60 per 2 dikali dengan 0,83 hasilnya adalah didapatkan 79,182 meter kubik per jam. Dan yang terakhir yaitu vibratory soil compactor CS10GC. Dari data yang kami dapatkan diketahui Q kecil sama dengan 2,134, E sama dengan 0,83, CM 0,8 menit. Dengan penyelesaian Q besar sama dengan 2,134 dikali dengan 60 per 0,8 dikali dengan 0,83. Dengan didapatkan hasil yaitu 132,841 meter kubik per jam.